Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid Kasman. NIM saya 1925 2032. Prodi saya Teknik Elektronika D4. Saya di sini akan membawakan materi rangkuman pedoman KRI yang saya sudah rangkum. Buku pertama itu di situ membahas kontes robotron. KRI adalah kegiatan kompetensi rancang bangun dan rekayasa dalam bidang robotika yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kegiatan KRI pada tahun 2020 berubah bentuk dari luring menjadi daring dikarenakan wabah COVID-19 yang melanda seluruh dunia, dan pada tahun 2021 masih diselenggarakan kontes robot. Terus kegiatan KRI 2021 terdiri dari 6 divisi yang diselenggarakan secara daring, yaitu yang pertama itu kontes robot Abu Indonesia KRI, yang kedua kontes robot SAR Indonesia KRSRI, terus kontes robot sepak bola Indonesia KRSBI yang beroda, terus kontes robot sepak bola Indonesia KRSBI humanoid. Nah, terus yang ke-5 itu kontes robot seni dari Tari Indonesia KRSTI. Terus yang ke-6 kontes robot tematik Indonesia KRTMI. Lanjut. Tujuan KRI 2021 adalah menumbuhkan dan meningkatkan kreativitas mahasiswa di perguruan tinggi, mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam dunia nyata, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam pengembangan bidang teknologi robotika, meningkatkan kepekaan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah bangsa dengan menggunakan teknologi robotika, memperkenalkan unsur-unsur seni dan budaya bangsa Indonesia khususnya seni tari yang telah terkenal di bumi pertiwi kepada mahasiswa di perguruan tinggi, membudayakan iklim kompetitif di lingkungan perguruan tinggi. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan KRI 2021 yaitu yang pertama tanggal 23 sampai 26 Agustus 2021 di wilayah 1 mencakup. Adapun di wilayah 1 mencakup Indonesia bagian barat secara daring. Terus yang kedua itu wilayah 2 itu mencakup Indonesia bagian timur secara daring. Terus yang ketiga 22-26 September 2021 pelaksanaan KRI nasional secara daring. Persyaratan sebagai peserta KRI adalah yang pertama berstatus mahasiswa aktif pada perguruan tinggi yang dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi PDDIT. Terus yang kedua mendapat persetujuan dari Kementerian Perguruan Tinggi. Terus yang ketiga setiap perguruan tinggi hanya diperkenalkan untuk mengirim satu tim peserta untuk tiap divisi. Persyaratan terus lanjut di sini kita lihat ada 6 divisi. Divisi KRI itu masing-masing setiap divisi itu terdiri dari 4 mahasiswa. Satu tim itu 4 mahasiswa, satu dosen pembimbing. Terus tahap seleksi KRI ada 3, yaitu tahap seleksi pertama merupakan evaluasi administratif. Yang kedua, tahap seleksi kedua merupakan evaluasi kesiapan tim. Yang ketiga, tahap seleksi dilakukan melalui kontes KRI tingkat wilayah yang akan dilaksanakan dalam 2 wilayah untuk menentukan tim yang diundang pada tingkat nasional. Terus tentunya KRI tingkat nasional akan diikuti oleh juara 1, 2, dan 3 di tingkat wilayah, khususnya divisi KRTI. Tim peserta yang peroleh peringkat juara 1 dan 2 tingkat wilayah yang langsung diundang untuk tampil di tingkat nasional. Peserta KRI tingkat nasional adalah juara pada KRI tingkat wilayah seperti ditentukan pada poin A dan B. Ditambah peserta terbaik berdasarkan ranking yang diperoleh dari wilayah 1 dan wilayah 2. Jumlah peserta KRI tingkat nasional ditentukan berdasarkan kuota peserta pada masing-masing divisi. Keputusan juri pada setiap tahapan evaluasi yang mutlak dan tidak dapat digugat. Terus pada buku kedua itu pada buku ini menjelaskan tentang kontes robot Abu Indonesia. Di dalam buku ini menjelaskan tentang peraturan dan rules yang telah ditetapkan untuk tim
dan menjelaskan peraturan pada lapangan yang harus disiapkan oleh masing-masing tim. Jadi pada buku kedua ini peserta harus teliti dalam membaca karena aturan dan rules ada dalam buku panduan ini. Nah, sebagai peserta robot ABW itu harus memperhatikan buku panduan ini untuk sebelum mengikuti perlombaan. Terus yang ketiga, pada buku ini sama saja dengan buku kedua, menjelaskan tentang kontes robot SAR, namun berbeda kontes itu robot SAR. Dalamnya tentu saja menjelaskan tentang peraturan dan pengambilan nilai. Buku ini juga membahas tentang apa saja yang harus dipersiapkan dan pembuatan lapangan. Jadi bagi peserta harus teliti dalam membaca buku ini sebelum melakukan lomba. Terus yang keempat sama saja, cuma berbedanya itu perlombaan yang diadakan ya. Pada perlombaan yang diadakan pada buku keempat itu KRSBY atau tidak lomba sepak bola tapi yang beroda. Nah, untuk lomba sepak bola yang beroda ini di sini sama saja dengan buku 2 dan 3 yang menjelaskan tentang apa saja yang harus disiapkan untuk mengikuti lomba ini. Adapun robot ini dia tidak menggunakan kaki untuk bergerak, melainkan menggunakan roda untuk bergerak. Jadi bagi peserta yang ikut lomba ini harus membaca dan perhatikan setiap aturan yang tulis yang telah ditetapkan. Terus yang kelima, pada buku ini sama saja dengan buku keempat tadi, sama-sama membahas tentang KRSBY, cuman yang bedanya di sini humanoid. Untuk isi buku ini sama saja dengan buku-buku sebelumnya, tentu saja isi yang membahas tentang aturan dan rules dan juga lapangan dan juga penilaian. Yang berbeda dengan buku 4 ini yakni robotnya dan aturannya, karena robot yang digunakan ini ialah robot humanoid atau robot yang berbentuk manusia. Jadi peserta harus membaca ini secara teliti juga. Terus yang keenam, pada buku ini membahas tentang kontes robot sanitari Indonesia atau KRSTI. Tentunya dari judulnya kita sudah tahu apa yang ada pada isi buku ini. Tentunya isi buku ini tidak berbeda jauh dengan buku-buku sebelumnya, yaitu membahas tentang aturan dan apa yang harus dipersiapkan oleh peserta untuk mengikuti lomba. Lomba ini sudah pastinya berbentuk humanoid karena dia akan menari atau joget. Dan harus dibaca dengan teliti panduan pada buku ini sebelum mengikuti lomba. Terus yang ketujuh sama saja dari buku-buku sebelumnya, cuman di sini dia membahas tentang KRTMI, yaitu kontes robot tematik Indonesia. Dalam buku yang tentunya membahas tentang yang akan diikuti tentang lomba apa tentang peraturan apa yang harus diikuti untuk mengikuti lomba KRTMI ini, aturan lapangan, aturan alat yang harus disiapkan setiap peserta serta cara pengambilan poinnya. Jadi setiap peserta harus membaca buku ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.